Arwana nanti bisa ya? Oh bisa. Di treatment. Kalau sakit, kalau nggak sakit ya harus ya. Tapi Arwananya sehat, cuma pemiliknya kayaknya. Arwana menjadi santri ini sempet nggak ada kepikiran pengen jadi dokter hewan ah? Oh, kalau selama jadi santri Udah sih tetap isinya pengen luar negeri ya. iya tetap nggak mau saya tetap, tapi dipaksa mau tetap udah kamu saya izinin pulang. Satu, kita punya alumni Mukuro yang berprofesi sebagai dokter hewan. Iya. Kalau dokter manusia mah kan ada seangkatan ya, Ali Romansa. Ali Romansa nih, next episode nih. Ali Romansa akan kita undang juga di podcast. Dia dokter. Wish you luck, wish me luck, wish you luck, wish me luck, wish you luck, wish me luck, wish you luck. Aku, kamu, kita semua berjuang terus maju, ambil semua peluang, lupakan ocehan yang buatmu tertahan. Angkat tanganmu, semua teriakan, wish me luck, wish you luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni semuanya, kembali lagi dalam program podcast alumni bersama saya Aziza Lutfia dan co-host fenomenal kita yaitu Kang Andri. Terima kasih. Gimana kabar? Bisa sehat? Alhamdulillah baik. Nih partner yang baru nih. Kemarin kemana? Kemarin sibuk dengan kegiatan Doang. kuliah. Nah sekarang partner kita, host yang kedua ini Aziza, apa namanya? Aziza Lutfia. Aziza Lutfia. Jadi host yang kedua karena Abil kemarin, sekarang ini sedang ada kegiatan kampus. Silakan. Nah, di edisi podcast kita kali ini kita akan menghadirkan sosok alumni fenomenal. Yaitu Wah, dari angkatan seru. ya seru. Dari angkatan 19 yang saat ini berprofesi sebagai Angkatan berapa? Angkatan 19 apa 9 nih? angkatan 11, angkatan 11. Oh, 11. Salah. Angkatan 11 yang mungkin masih muda mukanya. Oh pasti, Iya, masih awet muda. Awet muda. Ya, yang saat ini berprofesi sebagai dokter hewan. Dokter, Wah. keren banget kan? Ya. Mau dipanggilin nih? Iya, langsung Siapa aja. yang panggil? Saya, apa Akang, Diza? ya, Kak. Oke, kita panggilkan narasumber podcast yang hari ini, Ahmad Subagja. Oke, tepuk tangannya. Welcome. Sini ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Lur, sehat Lur. Sehat Lur. Ahmad Subagja ini angkatan berapa tadi? 11. Nyebutnya berapa tadi? 19. Emang request jangan tadi kan bisik-bisik. Di backstage bisik-bisik, nanti nyebutnya 19 aja. Padahal angkatan 11. Jauh banget, jauh banget. Jauh banget. Bayar Ya berapa udah. nih? Di belakang cek. Berarti lulus tahun berapa? Lulus dari mana ini? Dari UKI lah. Oh dari UK 2010 2010 Bulan angkatan Mei. 11. tanggal 5 Wih, masih ingat itu? Masih. Tanggal 5 Mei 2010. 2010. Ya. Nama marhalnya apa itu? Intensity. Intensity. Pembimbingnya dong, Spill. Ustaz, aduh saya lupa ya. Sudah Andri. Ya, lupa dia sama pembimbing marhala lupa dia. Kan waktu itu kan anak. Oh iya Ali benar. Hidayat. Ustaz Asep. Ustaz Asep. Asep Punggi. Asep Sepuluh Umar. Iya, kalau nggak salah. Selamat datang Kang Bagja di podcast kita siang hari ini. Jadi alhamdulillah kita sudah kirim undangan kan. Iya. Jiza sempat japri nggak? Oh, enggak sempat. Nah, alhamdulillah Nanti dulu sempat berarti aja. aman. Japrian kan kita doang berdua. Ke dokter hewan nggak usah. Dulu sempat ngajar. Iya. Oh iya. Kan lulus dari UK nih. Masuk IPB. Cuman ada perjanjian dari Departemen Agama yang ngasih beasiswa kalau udah lulus ngambil lagi ke pondok 3 tahun. Berarti Ziza kelas berapa? Pernah Kelas diajar? 4. Kelas ya. Ya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah berarti benar. Kalau nggak benar berarti salah. Berapa tahun ngajar Ziza? 1 semester. 1 semester. Ya Setelah soalnya itu saya mau keluar. Kalau nggak salah saya mau keluar. Jadi nggak ngajar lagi. Oke. Selamat datang Kang Bagja di podcast Terima kita kasih, siang terima hari ini. Sesuai dengan undangan kemarin yang kita sampaikan bahwa Diza, podcast kita kan sesuai dengan apa yang memang sudah kita tetapkan
bahwa podcast Atap Alumni ini kita mengangkat segmentasi dengan berbagai macam profesi alumni. Nah, sekarang kita angkat profesi tentang profesi Ahmad Subagja, dokter hewan. Tepuk tangan. Keren banget ya Ustaz ya. Ya. Karena biasanya dari alumni itu banyaknya profesinya jadi dokter manusia. Betul. Dokter hewan. Betul. Ini Beda kenapa dari yang lain. milihnya milih profesi dokter hewan gitu. Ini pasti nanti akan kita kupas tuntas. Kita akan kupas tuntas tentang profesi yang sedang dijalani. Kok kenapa nggak ngambil profesi pada umumnya? Dokter umum, dokter spesialis, dokter apa lagi? Gigi. Dokter gigi. Pokoknya dokter-dokter manusia lah. Ini kenapa nyambungnya ke Hewan. dokter hewan gitu. Ya, Kang Wawar punya piaraan nggak? Punya Arwana nanti bisa ya? Oh, bisa. Di treatment. Kalau sakit, kalau nggak sakit ya nggak usah. Tapi arwananya sehat, cuma pemiliknya kayaknya. Arwananya sehat, seger banget ya. Pemiliknya. Tapi kan bukan hewan. Oke. Ya gimana Ziza? Iya nih, Nah. kebetulan aku mau nanya nih sama abang. Boleh. Kira-kira pengalaman akademis apa yang apa sih mendorong abang untuk berkarir di kedokteran hewan? Akademis berarti pas di kampus berarti. Iya betul di kampus. Kalau di kampus sendiri sih saya kalau organisasi nggak apa seperlunya aja gitu. Tapi saya lebih tertarik ke dunia praktisi hewan kecil kalau nggak salah. Jadi saya selama kuliah itu kalau liburan nih itu magang di tempat-tempat. Nah, pernah magang di klinik hewan di Jakarta itu jadi continuous setiap tahun, sampai pernah kerja juga selama magang libur lebaran biasanya. Lumayan digaji buat mahasiswa ya. Terus magang di peternakan juga pernah sih. Jadi emang senangnya itu berkecimpung langsung di hewan. Berarti pecinta hewan. Enggak cinta, ya mungkin bisa dibilang gitu. Ragu-ragu dengan kata cintanya itu. Ya, tetap Tapi cinta manusia. sebenarnya nyambung nggak sih? Ya. Oke, thank you. Nyambung nggak waktu Kang Bagja ini di UKI antara kegiatan sehari-hari di UKI pada saat jadi pengurus, kan saya lupa tuh waktu pengurus bagian apa lalu Bagian bahasa kebetulan. pembimbingnya siapa lagi? Tiap episode. Sampai lupa pembimbing bahasa. Berarti kan nggak nyambung nih. Jauh, nggak ada sama sekali. Secara keorganisasian di UKI. Iya, betul Ziza waktu sekali. di UKI, Ziza angkatan berapa? Angkatan 23. Oh berarti satu angkatan dong kita Iya. nih. Saya angkatan 23, Ziza angkatan 23 gitu. Bedanya dia ada duanya, saya nggak ada duanya. Berarti angkatan 3 saya mah. Ziza di angkatan 23 bagian apa? Bagian kesenian. Bagian kesenian. Nah ini kan bagian bahasa, Iya. otomatis kan nggak nyambung nih dengan profesi sekarang. Jauh sekali. Cuma kira-kira pada saat sejak di pesantren nih 6 tahun, tadi kan Ziza kan sempat bertanya tentang apa pengalaman bidang akademisinya sudah disampaikan oleh Kang Bagja ini. Tapi kan selama menjadi santri ini sempat nggak ada kepikiran pengen jadi dokter hewan gitu. Oh, kalau selama jadi santri sebenarnya saya udah set nih karena ngelihat alumni UKI banyak yang keluar ya, waktu itu lagi rame-ramenya alumni yang lulus terus ke Mesir. Nah, sebenarnya saya udah ngeset diri saya buat lulus tuh langsung ke Mesir. Oh, karena modal bagian bahasa. Ya, itu kan nyambung ya. Iya. Se inline lah sama dulu jadi bagian bahasa. Terus udah kebetulan juga di situ waktu pas 2010 itu kalau nggak salah Mesir lagi konflik kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah terus sama almarhum ibu tuh nggak dibolehin, udah jangan ke Mesir katanya. Ya udah bingung tuh mau kemana lagi. Tapi ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sampai 7 hari 7 malam juga nggak apa-apa. Tenang aja. Nah, terus akhirnya bingung tuh mau kemana gitu. Ya akhirnya terus tiba-tiba datanglah tawaran dari Kementerian Agama waktu itu lewat Ustadz Asep Saiful Umar. Waktu itu wali kelas 6 IPA 1 sebenarnya. Jadi beliau menyampaikan di kelas, ini ada beasiswa untuk kalau nggak salah 11 orang putra, 11 orang putri
Kuotanya ya. Ya kuotanya. Siapa ini yang mau ikut? Akhirnya sebenarnya saya di situ masih nggak mau, masih bingung lah, nggak mau, tetap pengennya ke luar negeri gitu. Tapi Ustadz Asep Sokomer maksa nih, udah kamu ini aja. Oh berarti ambisinya pengen ke luar negeri ya? Iya tetap. Nggak mau saya tetap, tapi dipaksa sama Ustadz Sokomer. Udah kamu saya izinin pulang besok, urus bawa surat-surat yang diperlukan ke rumah. Akhirnya saya pulang ke rumah, singkat cerita. Akhirnya ikutlah itu pada hari H saya ke Bandung, tesnya di Bandung. Cuma yang jadi cerita, jadi kenapa saya pengen jadi dokter hewan itu, kan saya juga masih bingung nih. Ada beasiswa, terus tempatnya juga banyak ya. Waktu itu ada IPB, UGM, UI, UIN, banyak lah UIN. Nah saya bingung, aduh di mana ya? Terus ya udah deh yang dekat rumah aja, kan rumah saya di Bogor ya, Ciherang. Ya, nama IPB kan dekat. Ya udah saya IPB. Terus jurusannya apa ya? Bingung kan. Bingung banget ya, bingung. Terus ya udah ini ada ya kan, kebetulan dari kecil emang dididik sama almarhum bapak sih, sering diajak ke sawah. Terus di rumah juga ngurus bebek, kambing, terus ayam. Jadi akhirnya ya udah deh ini ke dokter hewan aja. Dan kebetulan pada saat itu kayaknya nggak banyak nih yang ngambil profesi itu. Ya. Nah, akhirnya itu. Nah kebetulan lagi pas ini kan kelas 6 pasti UN ya. Iya dulu masih UN. Nah pas UN itu saya tuh pas mau masuk ke kelas nggak sengaja nginjek kucing. Nah injek kucing itu, saya injek kucing, ternyata ketika balik lagi dari kelas setelah UN, kucingnya patah. Dari situ saya sama 2 orang teman ya, Anan Sori sama Ahmad Muhammad, kan saya ikut Cimande juga, jadi kita ngurus bertiga nih, ganti-gantian sip-sipan, pagi siapa, siang siapa, malam siapa, sampai sembuh lah si kucing ini. Nah dari situ, ini kejadiannya sebelum ada beasiswa ini. Bukan sebelum beasiswa, tapi sebelum tesnya. Akhirnya saya mantep nih, pilih dokter hewan. Saya bilang ke si kucingnya, kucing tolong doain. Oh minta doa. Iya. Saya nggak tahu pada saat itu nggak kepikiran buat minta doa, tapi spontan aja gitu, doain ya supaya bisa jadi dokter hewan, spesialis tulang, bisa ngobatin kamu nanti. Tapi itu kucing dirawat sampai sembuh. Dirawat sampai sembuh. Ada udah sembuh, udah jalan-jalan, nggak tahu hilang. Saya juga nggak ngerti. Itu pas patah sampai diurut lagi, bener. Karena emang basic Cimande, ahli patah tulang. Iya dulu. Sampai si kucing itu sembuh lagi. Habis sembuh. Dan sempat ada kalimat minta doa biar. Ya kebetulan emang kalau nggak salah beberapa hari kemudian tuh mau pergi ke Bandung buat tes. Oh. Luar biasa, mantap. Kira-kira aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak inspirasi kakak jadi pengen jadi dokter hewan yang menginspirasi gitu? Menginspirasi kalau orang nggak ada ya, soalnya kan justru yang menginspirasi kucing yang tadi kan. Ya, justru yang menginspirasi itu ya kejadian saya nggak sengaja nginjek kucing terus ngerawat terus sembuh. Ya, itu yang menginspirasi saya jadi dokter hewan. Ya artinya itu kan menjadi pengalaman pribadi ya sebelum memutuskan untuk mengambil profesi kedokteran, spesialis hewan. Karena juga kan tadi sempat disampaikan ternak. Ya ternak kambing pernah di rumah tuh ada bebek ya. Benar. Tapi dari sekian banyak ilmu tentang kedokteran hewan ini, berapa persentase kesamaan lah antara dokter hewan dengan manusia gitu? Kalau persentase ya kasarnya aja kayaknya lebih dari 50% hampir sama gitu. Cuman nanti bedanya kalau di obat dosis obatnya, terus ada obat yang boleh di manusia, nggak boleh di hewan. Kebalikannya ada yang boleh di hewan, nggak boleh di manusia. Sama ini fisiologis hewan dan manusia beda. Hewan, dia punya piaraan nggak? Punya. Saya pernah ngeliat ini SW-nya Ziza tuh kan sama kucing ya. Kucing ya, aku suka kucing. Mungkin punya jadi kucing. Kucing kampung. Boleh yang tadi suntik.
mungkin kan bisa sekalian nanya-nanya nih tentang piaraan Ziza, pernah ngalami kucingnya misalkan muntaber, diare. Kan katanya ada kucing yang kalau misalkan minum sembarangan nih tiba-tiba dia langsung diare sampai diimpus begitu. Saya mah kagak ngerti. Kucing sampai diimpus, bahkan sampai ada pembedahan operasi dan lain-lain. Berarti kan hampir mirip treatmentnya dengan manusia gitu Zia. Betul. Hampir mirip, cuma nanti balik lagi dosis obat dan fisiologi hewan itu beda. Ini berarti ini seragam praktek. Ya. Di mana prakteknya? Di Satwagia Bogor Pet Center di Gunung Batu. Oh, Gunung Batu. Sebelum Pagentongan berarti? Iya betul, sebelah kiri kalau dari sini seberang Alfamidi. Hitungan berapa tahun sudah praktek? 7 tahun. 7 tahun dari selesai studi? Dari lulus langsung 3 bulan di sapi dulu, kemudian setelah itu beres kurban, kan itu bertepatan dengan kurban beres, langsung saya ke klinik. Oh gitu. Lumayan. Terus menurut Abang, kira-kira apa peran dokter hewan di dalam masyarakat? Peran dokter hewan di dalam masyarakat itu salah satunya ya, diantaranya itu mengedukasi masyarakat tentang penyakit hewan, terus gizi yang terkandung dalam makanan yang berasal dari hewan. Terutama kan masyarakat kita kan sangat menyukai nih yang namanya ayam ya. Ya betul. Ayam, telur sangat disukai. Daging sapi dalam bentuk bakso. Nah, yang diedukasi itu contohnya seperti kemarin kan kita sempat rame penyakit PMK ya. Penyakit mulut dan kuku. Nah itu sebenarnya Indonesia tuh bebas dari PMK, cuman kita kebobolan nih, nggak tahu dari arah mana, nggak tahu salah siapa, kebobolan. Akhirnya Indonesia jadi kena PMK lagi, padahal sudah bebas dari tahun sekitar 19 berapa gitu, itu udah bebas. Tapi karena kesalahan beberapa orang, jadi kita dapat lagi, dan kerugian ekonomi kan sangat dirasakan kemarin ya, terutama bagi peternak dan penjual, dan juga masyarakat juga yang harusnya dapat sapi yang bagus, tapi malah jadi kena PMK dulu, dan kualitasnya pasti berbeda yang sudah dan sebelum kena PMK. Nah di Umul itu kan setiap tahun pasti ada kurban ya? Ya kurban. Dari semua hewan kurban yang ada, entah itu kambing ataupun sapi, berarti Kang Bagja nih yang apa istilahnya memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban itu? Iya betul. Jadi jadi saya kebetulan dimintain tolong ya sama pondok lewat Ustadz Palah untuk mengecek kondisi kesehatan sapi. Sebenarnya bukan pas hari kurban aja, tapi dari Hamin sebelum kurban tuh kita udah tektokan sama gitu. Jadi dan untuk konfirmasi ini sehat atau enggak, Hamin 1 atau hari H itu saya OKI buat meriksa. Jadi pasti kalau sudah diperiksa dokter hewan, untuk konsumen terutama santri ya, sama sepalahnya juga Pak Kiai, Bunyai dan seluruh keluarganya pasti ngerasa iman. Ini saya dapat bocoran katanya Ziza juga sempat ingin punya cita-cita jadi dokter hewan. Cuma nggak dikasih katanya. Oh nggak dikasih. Iya nggak dibolehin. Nggak dibolehinnya sama siapa? Kan bisa konsultasi dulu dong. Orang tua. Oh gitu. Alasannya kira-kira apa? Ya katanya ntar kan kalau jadi dokter hewan itu nggak harus megang kucing doang ya, megang binatang yang lain gitu kayak anjing juga kan gitu. Terus itu bakal repot ininya apa? Bersih-bersihnya gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau jadi dokter hewan nggak mesti harus kerja di klinik. Sama kayak dokter manusia nih, kan nggak mesti dia jadi dokter praktisi ya. Betul. Kan ada juga dokter yang masuk kementerian juga ada, kan ya, Kementerian Kesehatan juga ada. Sama dokter hewan juga nggak cuma praktek di klinik, tapi dia juga bisa masuk ke Kementerian Pertanian, Peternakan. Banyak sih jual-jual alat medis atau jual obat untuk hewan. Sebenarnya nggak mesti harus kerja di klinik. Nanti kasih tahu ke ibunya. Berarti ada pencerahan nih. Nggak mesti ke klinik, dan kalaupun nanti jadi praktisi dan kita memegang apa sih yang sering
jadi momok kan kayaknya di Indonesia ini belum familiar, terutama Bogor menurut saya sih belum familiar sama anjing ya, belum familiar, terutama yang muslim. Ya, ya. Jadi menurut saya sih saya jadi ingat apa ya, hadis kali ya. Sayangilah makhluk yang ada di Ya. Di bumi, muka bumi. maka makhluk Yang ada di yang langit lainnya akan menyayangi kamu. Maka anjing juga termasuk Mantap. makhluk hidup kan Ya. Jadi kalau misal kita ketemu anjing di jalan, padahal dia lagi diem gitu, tidur, kenapa harus dipukul, kenapa harus ditendang, Ya, kenapa betul, disiram? Padahal kan kalau misalnya kita tahu hadis itu, ya udah biarin aja, Ya, dia ya. nggak ganggu juga Ya. kan. Ya, ini edukasi juga buat teman-teman nih. Kalau anjing sebenarnya dia tidak ini ya, kalau anjing pada umumnya nggak langsung tiba-tiba nyerang, nggak kecuali dia kena rabies tuh baru dia nyerang. Iya. Hanya memang kan ada tata cara dalam syariat Ya, Islam betul. ya untuk menyikapi ketika kita memang istilahnya megang secara Ya, langsung gitu. Ya. Itu kalau lagi praktek begitu gimana? Pakai sarung tangan atau gimana? Oh enggak sih, Biasa aja. kecuali dalam kalau operasi, Oh. operasi harus steril ya. Steril ya. Terus kondisi si pasien itu penyakit kulit biasanya kan ya, yang bisa Langsung menular gitu. nular ke manusia ada. Jadi beberapa penyakit, terutama penyakit kulit itu yang mudah sekali pindah dari hewan ke manusia. Ikut nanya. Boleh. Itu kalau kayak kalau anjing kan dicucinya harus sampai 7 kali. Itu secara ilmiah ada penyebab akibatnya nggak? Ada sebab akibatnya nggak? Ada. Jadi kenapa harus pakai tanah? Ya, kenapa harus pakai tanah terserah mau di awal mau di akhir gitu. Karena ada, saya nggak tahu yang dari siapa, cuman ada penelitian yang menyebutkan kalau si virus rabies ini akan mati oleh tanah itu karena tanahnya mengandung bakteri yang makan si. Tuh. Atau ada juga yang bilang si tanah ini menghancurkan dinding sel si virus rabies. Nah setelah kena tanah itu matilah karena dindingnya rusak, masuklah air dan sebagainya. Sejauh itu Islam memikirkan ya. Iya. Secara ilmiah ternyata memang terbukti ya, secara ilmiah. Iya itu terbukti, memang benar ya. Kenapa harus 6 kali air sampingnya tanah gitu? Ya aku mau nanya lagi nih bang, Ya. kan katanya kalau misalkan cewek ya nggak boleh terlalu ini gitu sama kucing. Kenapa? Iya katanya. Nggak boleh terlalu apa? Terlalu apa ya? Terlalu dekat. Terlalu dekat. Gitu kan. Kayak dekat. Nanti katanya susah gitu hamil. Katanya megang. Hamil. Oh, Iya gitu. Itu Jadi- bener gak sih kayak jadi- dia punya penyakit menular? Oh itu. Jadi sebenarnya ini hanya mispersepsi ya, kesalahan pemahaman gitu. Jadi itu tergantung dari kehigienitas. Jadi gimana si orang itu menjaga kebersihan dirinya. Kan si kucing nggak tahu nih juga nggak bisa milih gitu. Kena penyakit ini gitu. Apa namanya tokso ya? Tokso. Namanya Ya, tokso. ya, ya. Yang bisa menyebabkan kemandulan di wanita. Wanita, ya. Nah, di pria sih enggak. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bersih ya, jaga kebersihan kita, habis megang kucing langsung pakai sabun, terus yang kita pegang juga kucingnya bersih lah di rumah. Kita itu kucingnya di rumah dong. Ya. Kalaupun nanti kita megang kucingnya di jalanan, masa habis megang kucing jalanan nggak cuci tangan? Kalau mau makan masa nggak cuci tangan dulu pakai sabun kan? Iya. Ya, jadi itu kesalahan pemahaman. Jadi jangan menyalahkan si kucingnya, tapi kita yang sebagai manusia yang punya akal sehat ya untuk pikir yang harus mengantisipasi itu. Jangan nyalahin si kucing yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Oh, benar. Iya. Berarti nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa sih. Saya kan terbukti nih udah punya anak. Iya bisa kalau kemana-mana tuh jangan megang kucing terus Iya. gitu nanti kita. Ada juga teman-teman yang dokter hewan yang ya dari perempuan ya, dokter hewan perempuan banyak yang udah Dan punya. itu mispersepsi ya. Ya itu persepsi. Artinya tidak terbukti secara ilmiah menurut keilmuan. Kalau ilmiah terbukti, cuman ini Ustaz, bukan salah si kucingnya. Tapi bukan jangan deket kucing nanti kena tokso, tapi abis megang gitu. Ya. Kalau ilmiah emang terbukti Artinya secara ilmiah. tetap semuanya kembali kepada higienitas kita. Iya, betul. Setelah
megang kucing, nimang-nimang gitu, Iya. tetap harus. Itu bulunya bener nggak sih kalau kecium nih? Ya. Itu bisa apa sih istilahnya? Mengek gitu. Bener nggak bulu Benar. kucing tuh? Jangan bulu kucing coba. Bulu ini aja bisa bikin batuk kan. Oh, debu-debu atau Iya, debu ataupun apa sih? Jangan kan ini kalau kita masuk ke yang rumah lama kan langsung debu masuk ini kan. Tapi emang ada beberapa orang yang sensitif. ya. Kalau dekat kucing dia langsung batuk-batuk. Ya, karena langsung ya. ini apa kemerahan. Itu alergi. Alergi betul. Nah, alergi kan macam-macam ya. Nggak mesti harus bulu kucing. Nih, selama praktek nih, berapa jenis hewan yang udah ditangani? Berapa ya? Coba saya sebutin aja. Ya. Sebutin. Yang paling sering kucing, anjing, terus sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, uncal apa rusa ya? Rusa. Orang Ke- Bogor. keling Orang asli. Iya, saya uncal-uncal yang di Yonif datang. Iya. Bawa uncal ditaruh di meja periksa. Ini kalau kan kayak kucing, anjing, otomatis kan hewan piaraannya itu kan dibawa nih ke tempat Iya, praktek. betul. Ini masih traveling nih pikiran nih. Oh iya, jadi- kayak sapi, Oh iya, kerbau, kuda itu dibawa juga nggak? Ya, jadi kalau Praktek. misalnya hewan-hewan yang peternakan biasanya ya Oh, hewan gitu. ternak nih. Iya. Ya, termasuk kambing, kucing, ayam ya. Kalau ayamnya sih datang sendiri ya, burung. Jadi kalau hewan ternak, saya sapi, kambing itu kita yang datang ke tempat. Jadi tidak menyulitkan yang punya hewan Ya. dan kita juga. Ya, apalagi kebun dibawa ke tempat praktek. Makanya kan itu menyulitkan kita juga kan. Iya. Dari apa sih bau ya terutama ya. Kalau pertama kali praktek operasi bedah, pernah kan? Ya sering. Itu kan otomatis artinya dari ilmu yang kita dapatkan secara teori, Ya. lalu kemudian kita menghadapi praktiknya, ini ada pengalaman apa ketika awal pertama kali bedah operasi hewan itu? Pertama kali Takut salah jahit lah, ya salah pasti gunting lah. nama yang pertama pasti kita takut. Oh ini bener gak sih sesuai dengan yang kita baca yang kita Biasanya kan teori dan praktek kan selalu ya ada ini ya. ya bukan berseberangan ya, tapi mungkin kita belum ketemu aja nih Ya, titiknya betul, di mana ya. betul. Ya, belum ketemu titiknya aja di mana. Kayak kalau kata teori ini harus miring. Misalkan mau operasi steril kucing betina ya, patokannya biasanya setelah apa sih? Kalau di orang tuh pusar ke bawah. Nah jadi pusar ke bawah atau kelenjar susu ke bawah atau 2 jari kalau nggak salah 2 jari ke bawah. Nah, kadang kalau kita ketemu nih langsung prakteknya, kadang ada juga yang nggak punya kelenjar susu di air, jadi kita bingung. Nah itu kita, jadi harus benar-benar tahu. Oh, tapi kan ada titik yang lain nih, pusar. Nah itu nggak mungkin hilang. Oh, Iya. jadi Pusat. ukurannya di situ. Ya, jadi apa sih kalau awal-awal operasi pasti ada kekhawatiran dan ketakutan. Ini bakal bisa nggak sih atau benar nggak sih ini yang kita operasi? Tekniknya benar nggak sih? Pasti. Semua dokter hewan yang baru pertama kali melakukan operasi sih punya kekhawatiran. Keren. Terus ini Kak, pernah nggak ada hewan yang dirawat inap tapi lama dia nggak pulang-pulang? Pernah. Kayak biasa sakit apa? Terus Oh sakit apa? Jadi kalau yang lama ini biasanya berkaitan sama jenis penyakitnya sama terapinya yang bikin lama. Contohnya ini virus ada di kucing itu menyebabkan perutnya buncit, isinya cairan itu. itu agak Kalau kasih itu nih. Body shaming. Waduh. Mulai body shaming. Enggak, kan tadi konteksnya kucing. Oh begitu. Anda kucing bukan? Bukan kucing kan? Kucing garang ya. Sensitif mendengar buncit tuh. Jadi paling itu lama itu yang pernah saya tanganin itu 3 bulan. 3 bulan dirawat. 3 bulan dirawat. dirawat. Karena Iya. itu kalau nggak salah nyampe belasan juta.
Selama 3 bulan. 3 bulan. Gimana? Yang udah punya piaraan nih? Itu rawat inapnya aja, belum obat yang lain. Karena lebih mahal lagi dong. Iya, jadi itu obatnya satu vial ya, satu botol kecil gini. Itu untuk 2 bulan aja dia bisa sekitar 12 juta. Masya Cair nih. Itu sebenarnya enggak, itu kan beli. Saya bukan, saya ngobatin doang. Itu obatnya doang, belum sama rawat inap. Dia bisa sekitar 20 nyampe. Gimana? Semakin tertarik kan nih cita-cita jadi dokter hewan? Karena Kan kan habis dirawat lama gitu sembuh gak apa mati? Sembuh. Oh, sembuh. Sembuh, alhamdulillah hewannya sembuh dan si pemilik senang. Sakit. Senang. Enggak, nguras kan, tapi kan namanya Ya. punya piaraan begitu mau Ya. otomatis kan orang pun. namanya orang apa kalau seorang itu memutuskan punya kucing atau punya anjing, punya peliharaan atau kayak Ustaz punya apa nih, Ya. arwana atau Ya. apa ya, ikan hias, pasti kan namanya udah siap dengan segala risiko. Ya, betul. Ya kan, Betul. mau berapapun harganya, mau berapapun biayanya, pasti diusahain ini supaya Iya. pasti ada kepuasan diri sendiri dong. Karena kan hobi itu sama dengan pengeluaran, Sa. Ya. Diza punya hobi miara hewan peliharaan nih, kucing. Itu jadi hobi Diza. Berarti kan hobi sama dengan pengeluaran. Ya, betul. Harus ngeluarin makanan. Betul. Ketika Tiap bulan. kucing itu migrain misalkan atau kucingnya vertigo, kan mau nggak mau gitu. Nah, kira-kira nih ada nggak nih dari sekian banyak hewan yang masuk ke praktek untuk diobati, ada nggak hewan BPJS nih? Kebetulan sampai saat ini belum ada program dari pemerintah yang mirip-mirip BPJS kan. Cuma ini nih sesuai dengan profesi Oh. nih. dari dokter hewan sendiri, kira-kira bagus nggak sih kalau misalkan program BPJS itu juga disamaratakan dengan hewan gitu? Kalau dari dokter hewan sendiri sih sebenarnya sangat ingin sekali ada program seperti BPJS ya. Karena yang punya kucing ini nggak selalu orang yang berada. Oh iya betul. Tapi dia punya kecintaan terhadap hewan. Yang banyaknya kucing sih. Tapi dia biaya suka ini terkendala biaya. Iya. Saya juga sering beberapa kali menerima konsumen yang saya pengen nolongin tapi saya nggak punya biaya, dok, gimana? Akhirnya ya udah, akhirnya saya potong dari konsultasi, saya bebasin atau gimana? Konsultasi saya bebasin dan tindakan lain misalnya yang nggak pakai alat-alat suntik atau gimana saya bebasin, ya udah bu bayar obatnya aja gitu. Yalah, itu sebagai hitung-hitung sedekah lah. Tuh kan. Iya, istilahnya. Karena kan memang alumni, dari sekian banyak alumni, ini baru satu kita punya alumni Umbul Qura yang berprofesi sebagai dokter hewan. Iya, betul. Kalau dokter manusia mah kan ada seangkatan ya, Ada Ali Romansa. Ali Romansa nih, next episode nih. Ali Romansa akan kita undang juga di podcast. Dia dokter Manusia. Ya dokter manusia, dokter umum. Ini dari tadi ngomongnya nggak, karena emang pembeda antara dokter hewan dengan manusia. Berarti Ali ini dokter umum ya. Ya. Lalu kemudian di perempuan juga ada. Ada Wilda Mutafadila, itu angkatan 12. Angkatan 12. Nah ini satu-satunya alumni Umbul Qura yang memang memiliki profesi sebagai dokter hewan. Tepuk tangan dong. Nah, dokter kita. Akhirnya kan kita berharap nih Ziza ya. Ya siapa tahu Ziza kan punya keinginan buat jadi dokter hewan cita-citanya, tapi terbentur dengan orang tua yang belum bisa menerima mungkin ya, belum ngasih izin. Ini kan udah mulai ngasih ini nih, jalan pembuka. Iya. Atau bisa jadi kunci buat ngebuka cita-cita Ziza untuk menjadi dokter hewan. Siapa tahu kan nanti bisa terwujud gitu. Mudah-mudahan semakin banyak alumni yang mengikuti jejak beliau untuk menjadi profesi dokter hewan. Gitu. Ya. Pak, mau nanya nih. Dulu selama masih kuliah ya, pernah ada perasaan pengen nyerah gak sih sama proses kuliah itu? Perasaan pengennya ada pasti ya. Ya itu wajar sebenarnya. Wajar. Iya. Pada mungkin karena ini ya, terutama awal-awal tuh. Karena kan kultur belajar kita di pondok dengan Iya. di kuliah beda ya. Di pondok kan tahu sendiri lah. Jauh bro. Jangan tahu sendiri, tahu bareng-bareng. Oh iya, tahu sendiri, tahu bareng-bareng. Nah, gitu. Kasih apa unaka, warok. Tapi sekarang ada al-makan majlis liman. Tahu.
Ya jadi kulturnya beda ya, ada kan dan yang kita pelajari juga sangat ini ya sangat jauh banget gitu kan. Di UKI sendiri kita lebih fokus ke agama ya waktu zaman saya sih waktu Sama, Oh, iya. agama masih Islam, nggak zaman doang. Ya jadi waktu mondok kita fokus agama, tapi pas kuliah langsung eksak semua nih itu Ya. karena pasti anak pondok lemah di ini ya, mayoritas lemah di hitungan. Itu awal-awal saya kayak waduh susah ini. Ya betul. Kayak ada ya nyerah pasti ada. Karena udah nemu hitung-hitungan lagi nih. Ya aduh pusing. Dan untungnya setelah lewat 1 tahun di IPB, nah itu mulai ke fakultas jadi udah jarang ada hitungan, jadi banyak hafalan, jadi masuk lah sama. Bisa kuliah di IUP. IT, Prodinya apa? bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Bisa jadi konsultan. Tapi itu berarti dokter hewan banyak hitung-hitungannya juga ya? Hitungannya sedikit sih paling. Ya kalau jadi praktisi berarti lebih banyak ke hitungan dosis pemakaian obat aja. Praktek-prakteknya tuh kayak praktek dokter yang biasa nggak? Maksudnya? Iya kan kalau yang dokter yang buat manusia kan banyak prakteknya katanya. Iya pasti praktek apa? Iya maksudnya yang praktek. Maksudnya pas bedah kuliah nih. hewannya, Oh bedah. bedah-bedahnya. Kalau ke dokter hewan bedahnya ya karena kita hewannya itu biasanya awal-awal ya Tikus. tikus ya, ada tikus ada mencit, itu beda ya. Curut. Nggak beda lagi itu. Oh. Beda lagi. Tikus tuh gede. Heeh. Ya, tikus putih yang gede itu. Tapi warna putih, Ustaz. Oh. Mirip gua tapi putih. Kalau yang pakai dasi, Itu koron. Tapi kalau mencit itu yang kecil biasanya dikasih buat makanan ular tuh. Biasanya makanan Oh, kecil. yes. I see. Kalau curut beda lagi. Nying. Kalau nying itu curut itu biasanya dia ini apa, dia punya kelenjar pertahanan. Jadi kalau misalnya dia merasa terganggu atau terintimidasi atau takut, itu dia akan mengeluarkan kelenjar pertahanan itu. Makanya kalau misalnya kita mau nangkap curut itu bau biasanya. Rumah yang ada curutnya bau. Ya. Itu dari kelenjarnya dia. Selain dari kotoran yang dia keluarin. Itu aroma atau bau dari kelenjar yang dia Iya, miliki betul. itu. Iya. Ya artinya kan memang treatmentnya itu pasti ada sedikit banyaknya perbedaan. Cuma Ya, ada. kira-kira penyakit yang ada di manusia ini ada juga nggak sih? Ada. Kayak migrain misalkan. Oh. Terus apa lagi? Yang muter-muter itu apa sih kalau yang vertigo atau stroke misalkan stroke. Ada nggak di hewan? Kalau itu kan biasanya kalau yang stroke, vertigo, bla bla bla, biasanya nyerangnya pada kucing atau anjing yang udah usia tua. Oh, ada juga. tapi memang ada gitu. Ada ya. Artinya nyerang ke hewan juga tuh. Ya betul. Ini aja kita ambil contoh yang sering terjadi di sekitar kita atau di UKI lah khususnya. Santri sering jarbanan kan? Ya. Nah jarban itu bisa juga terjadi di hewan. Oh. Namanya itu skabies. Skabies. Ya itu sama penyebabnya. Beda istilah. Bener nggak? Sama. Ya, artinya kan skabies itu kan medis. Ya, Bahasa medis. istilah. Bahasa anak pondok jarban dong. Ya betul jarban. Tapi intinya virus yang sama itu. Oh bukan virus, itu tungau. Tongo kalau orang Sunda ya. Pakotun. Oh iya. Iya sejenis pakotun. Tapi ya lebih kecil lagi. Terus kira-kira biayanya mana nih? Dokter hewan apa dokter yang buat orang? Kalau dari saya sih kalau ngebedain biaya ya itu kan tiap orang beda Relatif. ya relatif ya. Cuman mayoritas masih orang lah tetap ya. Kalau hewan kan belum se-advance, teknologinya juga belum se-advance di kedokteran manusia. Tapi boleh dong ngasih bocoran nih, red honor kali ya. Oh. Red penghasilan dokter hewan dengan dokter manusia lah gitu. Kalau saya pribadi sih dari 1 digit ke 2 digit ada lah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Berkah ilmu. Alhamdulillah, berkah ilmu di pesantren ya. Iya. Awal-awal nggak nyambung, tapi kira-kira apa sih yang bisa bikin bertahan dari mulai memutuskan untuk mengambil profesi dokter hewan, lalu kemudian menjalani praktek sampai saat ini,
yang bikin bertahan sampai saat ini, dan ada nggak prospek ke depan yang kayaknya nih akan lebih tinggi lagi levelnya gitu. Oke, jadi apa yang bikin bertahan? Yang bikin bertahan pasti diri sendiri sih, diri sendiri dan keinginan, cita-cita yang datang dari diri sendiri. Kalau sekarang ini karena keluarga juga, jadi ya segimanapun beratnya profesi, seberat apapun penyakit yang kita tangani, se-complicated bagaimanapun konsumen yang kita hadapi, tetap saya insya Allah bisa bertahan sampai nanti. Dan yakin ke depannya profesi dokter hewan yang udah diputuskan untuk menjadi profesi ini akan ada prospek ke depannya. Sangat prospek sekali karena kucing atau hewan peliharaan ini biasanya adanya tuh di perumahan. Ya. Sekarang kita lihat aja ya, perumahan tuh pasti ada lahan kosong perumahan gitu. Ya. Dan semakin banyak orang-orang yang kalau istilah sekarang tuh ansos ya, betul. Ansos ya, jadi dia kurang bisa bergaul sama orang lain dalam kehidupan sehari-hari dia, tapi dia lebih nyaman nih ngobrol atau cerita atau main sama hewan peliharaannya. Nah itu biasanya itu juga jadi jadi aspek yang bikin dokter hewan ini bakal meningkat lagi prospek ke depannya. Itu bagus kan. Dokter hewan bukan cuma di klinik aja ya, tapi bisa di mana-mana kan. Orang manusia atau orang-orang di Indonesia pasti setiap hari bertambah, makanan yang dikonsumsi bertambah. Ayam pasti butuh dalam jumlah tinggi, sapi, telur, dan yang ngurus siapa? Dokter hewan juga. Jadi pasti prospek ke depan sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan sekali. Ya, artinya kan ini kan bisa menjadi peluang bagi calon-calon alumni yang mungkin saya butuh ada kelas. Boleh nggak kasih nasihat atau motivasi buat adik-adik yang calon alumni yang mau jadi dokter hewan? Yang mau jadi dokter hewan? Iya. Kalau dari saya sendiri, kalau mau jadi dokter hewan, mulai ya udah pelihara atau main aja dulu sama hewan, biar kenalan dulu, nggak kaget nanti pas kuliah ya. Suka dulu ya. Iya, pasti suka dulu, jangan jangan kayak saya gitu, kecemplung ya udah kecemplung sekalian aja. Udah bisa nyampe ke tahapan memahami bahasa hewan. Kalau memahami bahasa secara secara kayak gini ya, kayak manusia ngobrol. Ya, secara alamiah lah ya. Alamiah nggak mungkin kan. Hanya Nabi Sulaiman yang betul. Ya. Tapi kan waktu kuliah ataupun prakteknya kita sudah mengerti dan hafal perilaku. Ya, perilaku. Kapan si kucing atau si anjing ini merasa takut, merasa stres, sakitnya gimana? Pasti ada ciri-ciri yang menunjukkan ke arah situ. Ya. Tapi bener gak itu yang katanya kalau misalkan buntutnya lagi turun dia sedih, kalau lagi naik tuh dia pengen kenalan? Bener. Nah, berarti bener tuh yang seliuran tuh. Ya, suka baca berita-berita tentang kucing gitu. Iya, bener. Oke, luar biasa. Ini kan menjadi wawasan tentang pemahaman yang memang ruang lingkupnya adalah di ilmu kedokteran hewan ini. Nah, mungkin secara pribadi sebelum closing statement ya, artinya kami minta Kang Bagja ini memberikan motivasi kepada teman-teman alumni atau calon alumni tentang keprofesian yang sekarang sedang dijalani, lalu kemudian apa saja tahapan-tahapannya kalau memang ingin mengambil profesi dokter hewan. Kalau tahapan aja dulu ya. Jadi kalau misalkan mau kuliah lanjut, tes lulus dari UKI, terus mau ke dokter hewan. Jadi kalau sekarang di IPB sendiri itu kedokteran hewan fakultas yang sudah jadi favorit. Jadi harus dikuatin secara eksaknya. Nanti pas di UKI nih harus dikuatin eksaknya.
Terus karena kan sekarang untungnya masih bisa penerimaan lewat jalur raport ya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi nggak tahu S1 dapat atau enggak tuh. Nah, kan kita yang dapat tuh kalau nggak salah D3 ya buat di UPI tuh dapat jatah gitu. Tapi yang pasti eksaknya harus dikuatin dulu supaya nanti masuk IPB atau masuk kampus lain sudah terbiasa, nggak kaget banget kayak saya gitu. Oke, mantap. Ya. Jadi Keren dulu. pondok itu jangan takut ya. Ya, jangan takut masuk pondok. Justru apa ya? Kita jadi pembeda dari sama lulusan dari luar. Betul. Ya, beda banget. Soalnya kita dasar agama kita sudah bagus nih, jadi nggak pas di luar kan suka ada ya pemikiran nyeleneh lah, Iya. yang agak melenceng. Ya, itu jadi kita sudah terbebas dengan pelajaran yang kita dapatkan waktu di pondok. Ya. Wah, luar biasa sih saya. Keren banget. Narasumber kita siang hari ini sangat menginspirasi sekali. Dan kita nggak bisa ngobrol lama-lama nih. Hanya sebentar. Iya. Nah, beliau juga ketika kita undang hanya memiliki waktu sampai jam Jam 5. Jam 5. Karena benar. setelah podcast ini setengah jam kemudian harus menuju ke tempat praktek Iya, lagi. praktek lagi. Operasi kayaknya ada operasi. Ada operasi militer. Operasi zebra. Operasi zebra. Pokoknya hatur nuhun Kang Bagja ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Semua yang memang sedang dijalani pastinya akan selalu diberkahi oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Ini menjadi jalan pembuka untuk alumni-alumni semua, calon-calon alumni bahkan atau pastinya nanti adik-adik kelas di bawah Ya. kita. Betul. Profesi apapun tetap harus memiliki kesiapan yang matang. Jangan sampai kita salah ngambil keputusan. Betul. Karena akan fatal akibatnya gitu. Betul. Dan ini sangat menginspirasi sekali narasumber kita siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang memang sudah dijalani oleh Kang Bagja ini dimudahkan, dilancarkan. Semakin banyak hewan-hewan yang masuk ke tempat praktek kami. Ini masih treatment peliharaannya usada umum ya. Oh masih itu tiap 2 minggu saya rutin. Bisa dipanggil kan ya? Bisa. Ini apa home service ya? Iya, host call. Boleh. Host call. Iya. Insya Allah nanti kalau Rifki ada keluhan saya panggil. Oke, makasih Ziza ya sudah nemenin saya selaku host nih. Bang Bagja juga, Kang Bagja sudah menjadi narasumber dan bersedia untuk kita podcast, dan mudah-mudahan podcast kita di Atap Alumni ini semakin meluas informasinya. Kita akan mengambil segmentasi alumni yang lain dengan profesi yang berbeda. Jangan lupa gimana Ziza untuk channel Atap Alumni biasanya gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan Sherlock dong. Oke, makasih semuanya. Hatur nuhun Kang Bagja, hatur nuhun Ziza, hatur nuhun semuanya kru-kru yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.